Yang benar dari pendapat-pendapat di kalangan ulama adalah bahwa wajib atas makmum untuk membaca Al-Fatihah berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini berlaku umum mencakup imam dan makmum, serta mencakup salat jahriyah dan siriyah. Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya kurang, tidak sempurna. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian membaca di belakang imam sementara imam sedang membaca? Mereka menjawab, ya kami betul melakukannya. Maka beliau bersabda, jangan kalian lakukan itu, tapi hendaknya salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah dalam dirinya, yakni, secara sir. Sanadnya Hasan. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika dia imam membaca maka diamlah kalian, sanadnya lemah. Perbedaan pendapat tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Perbedaan ini bisa kita simpulkan secara ringkas menjadi 3 pendapat. Hukumnya wajib atas setiap orang yang salat, baik sebagai imam, makmum maupun salat sendirian, baik dalam salat siriyah maupun jahriyah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Asal peniadaan ini adalah peniadaan salat, bukan peniadaan kesempurnaan salat. Artinya, salatnya tidak sah. Ini adalah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Imam Al-Bukhari, dan ahli hadits selain beliau. Bahkan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah membuat tulisan khusus untuk menguatkan pendapat ini. Mereka memberinya judul Al-Qiraah Khalfal Imam. Pendapat ini dipegangi juga oleh sebagian imam dakwah di masa ini, seperti Al-Imam Samahatusi Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Al-Imam Syekh Muhammad Ibnu Sholih Al-Utsaimin, guru kami yang mulia Al-Imam Asy Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semuanya. Ini adalah makna yang tampak dari hadis-hadis yang ada. Akan tetapi, dalam masalah makmum yang masbuk terlambat mereka terbagi 2 pandangan sebagaimana akan diterangkan, insya Allah. Hukumnya wajib atas imam maupun orang yang salat sendirian. Adapun makmum, dia dicukupi dengan bacaan imamnya, baik dalam salat siriyah maupun jahriyah. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Hanafiyah. Akan tetapi, disenangi bagi makmum untuk membacanya pada saat imam berhenti sebentar setelah membaca Al-Fatihah. Jika imam mengeraskan bacaannya, makmum wajib mendengarkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Al-Kafi fi Fikil Imam Ahmad Ibni Hanbal. Hukumnya wajib atas makmum dalam salat siriyah. Adapun dalam salat jahriyah, tidak wajib, bahkan dia hendaknya diam untuk mendengarkan bacaan imamnya. Ini merupakan pendapat Al-Imam Malik. Namun, yang rajih sebagaimana yang telah disebutkan, adalah membaca Al-Fatihah wajib bagi imam, makmum dan munfarid, baik dalam salat siriyah maupun jahriyah, kecuali masbuk. Seandainya tidak ada hadits Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu yang dibawakan di atas, niscaya pendapat yang kuat adalah yang membedakan atau merinci antara salat siriyah dan jahriyah, sehingga apabila seorang makmum telah mendengar bacaan Al-Fatihah dari imamnya maka gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah, karena dia mendengarkan dan mengaminkan. Namun kita tidak bisa memegangi pendapat ini karena ada hadits Ubadah radhiyallahu anhu yang merupakan nas dalam masalah ini. Fatu Ziljalali wal Ikram. Kapan makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah? Al-Imam Mahul rahimahullah berkata, bacalah Al-Fatihah di setiap rakaat dengan sir apabila imam sedang diam tidak membaca. Namun, apabila imam tidak diam, Al-Fatihah dibaca sebelum imam membacanya, atau bersamaan dengan bacaan imam, atau setelah imam membaca. Jangan engkau tinggalkan bacaan Al-Fatihah ini sama sekali. Muhadzab fi Ihtisar As-Sunan Al-Kubra. Fatwa Asy Syekh Ibnu Baz rahimahullah.
Al-Imam Samahatusi Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, ulama berbeda pendapat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum. Yang rajih, makmum wajib membacanya berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Muttafaqun alaihi. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya di antara kalian ada yang membaca di belakang imam kalian. Mereka menjawab, ya, kami melakukannya, wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, jangan kalian lakukan hal itu selain pada Fatihatul Kitab, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Hari, Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang hasan. Jika imam tidak diam dalam salat jahriyah maka makmum membaca Al-Fatihah ini walaupun dalam keadaan imam sedang membaca Al-Quran. Setelahnya, dia diam agar bisa mengamalkan dua hadits yang disebutkan di atas. Apabila makmum lupa atau tidak tahu tentang wajibnya membaca Al-Fatihah, gugur darinya kewajiban tersebut, seperti orang yang masuk dalam jamaah dalam keadaan imam sedang ruku, ia ruku bersama imam dan ia mendapat satu rakaat bersama imam, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi berdasarkan hadits Abu Bakr As-Sakafi radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa beliau radhiyallahu anhu mendatangi masjid dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Ia pun ruku, sebelum masuk ke dalam saf, kemudian berjalan dalam keadaan ruku, untuk bergabung dalam saf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya setelah mengucapkan salam dari salat beliau. Semoga Allah menambah semangatmu untuk berbuat kebaikan, namun jangan kamu ulangi perbuatanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengganti rakaat tersebut. Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya. Adapun hadits, bacaan imam adalah bacaan bagi orang yang di belakangnya. Adalah hadits dhaif yang tidak bisa ditegakkan hujah dengannya. Hal ini telah diperingatkan oleh ulama hadits. Seandainya hadits ini sahih, dia ditempatkan sebagai hadits umum yang dikhususkan dengan perintah membaca Al-Fatihah, yakni selain Al-Fatihah maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Wabillahi at-taufiq. Majmu, Fatawa Ibnu Baz. Al-Fatihah lebih penting daripada doa istiftah. Ditanyakan kepada Al-Imam Samahatusi Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang makmum yang mendapati imam hampir ruku, apakah ia membaca Al-Fatihah atau membaca doa istiftah? Apabila imam telah ruku, sementara ia belum selesai membaca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukannya? Samahatusi Syekh menjawab, membaca istiftah adalah sunnah, sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi makmum, menurut pendapat yang benar. Apabila engkau khawatir luput dari membaca Al-Fatihah, mulailah dengan membaca Al-Fatihah. Ketika imam ruku, sebelum engkau menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, rukulah bersama imam dan gugur darimu kewajiban membaca Al-Fatihah yang tersisa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian berbeda ketinggalan darinya. Apabila ia bertakbir, ikutlah bertakbir. Apabila ia ruku, rukulah kalian. Hadits ini muttafaqun alaihi. Majmu, Fatawa Ibnu Baz. Peringatan, yang sunnah bagi makmum adalah membaca Al-Fatihah, dengan samar cukup ia dengar untuk dirinya sendiri tidak memperdengarkannya kepada orang lain. Demikian pula ketika membaca zikir-zikir dan doa-doa di dalam salat. Tidak ada dalil yang membolehkan membaca dengan suara keras ia. Selain itu, apabila ia menjaharkan bacaannya niscaya akan mengganggu orang-orang yang sedang salat di sekitarnya. Majmu, Fatawa Ibnu Baz. Wallahu a'lam bishshawab.